buah asam di dalam baskom, buah asam di Juluk Jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bimuhkamit tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidzikri innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajatan. Sadatil ulama wal hukama al-hadirina fi majlisina hadha majlisan mubarakan. Yang saya muliakan Ketua Yayasan Masjid Agung Al-Ikhlas Abah Haji Marwan Nur MM, yang saya muliakan Ketua Bidang Dakwah Haji Nasir Syam, Bapak Haji Sirwan, Bapak Haji Saliman Nur, Bapak Imam kita Ustadz Zakaria, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pejuang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf, yang kecil tak bersebut nama, yang besar tak berhimbau gelar, yang semuanya saya hormati dan saya taati. Izinkan pada kesempatan subuh ini saya sedikit menyampaikan tausiah sebagai pengingat, terutama kepada diri pribadi saya dan kepada kita semua yang hadir pada subuh yang mulia di masjid yang kita cintai ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji kita haturkan keharibaannya, penggenggam di setiap kejadian, penghela di setiap napas, peneguh di setiap kolbu. Kalaulah ada pujian yang datang kepada kita saat ini, itu tentunya harus menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ada pujian yang datang kepada kita, itu sesungguhnya bukan karena pangkat dan jabatan kita, bukan karena kekayaan dan harta kita, bukan karena ketampanan dan kecantikan kita. Demi Allah, ketika masih ada orang yang menghormati kita, ketika masih ada orang yang menghargai kita, ketika masih ada orang yang mengagungkan kita, itu semata karena Allah masih mau menutupi aib dan kekurangan kita. Seandainya Allah membuka aib kita, tentu kita bukan siapa-siapa, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semoga maunah, inayah serta pertolongan Allah senantiasa hadir di majelis ini, sehingga pertemuan kita pada subuh ini bukan hanya sekedar izinnya, tetapi kita diliputi oleh keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Senandung kerinduan dan cinta kita haturkan keharibaan baginda yang kita damba, Nabi yang kita puja, seorang insan yang mulia, Nabi yang mempunyai hati fabima rahmatin minallahi lintalahum. Semoga kita semua diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kaumun ya'tuna min ba'di lam yarawni yusaddiquni wa yu'minu bi. Semoga kita diakui oleh Rasulullah adalah umat-umat yang datang setelah beliau tidak ada, setelah beliau wafat. Tak pernah kita melihat Rasulullah, tapi kita tetap meyakini dan mengimani bahwa Rasulullah adalah Nabi akhir zaman, Nabi pembawa risalah kepada kita umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya singkat, jadi kita agak cepat, Bapak-bapak sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesuai tadi Bapak MC, Bapak Erpandi yang telah menjelaskan kepada kita semua bahwa pada kesempatan subuh ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang hikmah-hikmah rahasia-rahasia kenapa kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu termasuk subuh yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia itu pada sebaik-baik bentuk, kata Allah.
Ketika Allah menciptakan kita pada sebaik-baik bentuk, itu artinya tidak ada makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini yang lebih mulia, yang lebih sempurna ketimbang kita manusia. Akan tetapi hadirin sekalian, kesempurnaan jasad yang diciptakan Allah kepada manusia itu belumlah cukup. Karena manusia ketika hidup di dunia ini, manusia perlu interaksi dengan lingkungan. Karena manusia perlu interaksi dengan lingkungan, maka lingkungan akan menjadi penentu terhadap karakter dan kepribadian serta jati diri seseorang. Buktinya, ketika ada orang anak dilahirkan dari rahim seorang Madura, tapi ketika dia lingkungannya bersama dengan orang Melayu, maka dia akan menjadi Melayu. Ketika ada anak yang dilahirkan dari rahim Melayu, tapi hari-hari dia interaksinya dengan orang Madura, maka ia akan menjadi orang Madura. Maka lingkungan itu begitu menentukan. Karena manusia perlu interaksi dengan lingkungannya, maka manusia itu perlu alat bantu untuk ia dapat berinteraksi dengan lingkungan. Oleh karenanya Allah melengkapi kesempurnaan penciptaan manusia itu dengan memberikan dengan alat yang bernama indera. Indera itu ada 5 yang ada di tubuh kita ini. Karena indera ada 5, maka disebutlah dengan panca indera. Panca indera yang 5 ini ternyata fungsinya begitu besar. Dia adalah sebagai penghubung antara otak dengan seluruh anggota badan kita. Karena panca indera inilah yang menghubungkan antara otak ke seluruh tubuh manusia, ke seluruh tubuh anggota badan manusia, maka kemudian otak berinteraksi, maka otaklah yang menjadi pengendali setiap pergerakan-pergerakan yang kita lakukan oleh tubuh ini. Tangan tak akan bergerak, kaki juga tidak akan bergerak, seluruh tubuh tidak akan berinteraksi ketika tidak digerakkan oleh akal dan pikiran manusia. Ketika akal pikirannya dia bergerak kepada hal positif, maka segala panca indera dan anggota tubuh ini akan berbuat positif. Begitupun sebaliknya, ketika akal pikiran ini bergeraknya, menggerakkan seluruh anggota tubuh ini kepada hal negatif, maka akan berbuat negatif. Maka akal dan pikiran ini yang ditransformasi oleh panca indera kemudian bergerak kepada seluruh tubuh, itu menentukan terhadap nasib, menentukan terhadap perbuatan kita semua. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup bukan hanya sekedar makan, Pak. Kita hidup bukan hanya sekedar minum. Kita hidup bukan hanya sekedar seks atau kebutuhan yang lainnya. Karena kalau kita hanya berbicara tentang makan, sapi juga makan. Ketika berbicara tentang minum, sapi juga minum, binatang juga minum. Ketika berbicara tentang seks, binatang juga butuh seks. Sama dengan kita. Tapi apa yang membedakan kita? Karena kita diberi alat akal pikiran yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal pikiran yang sehat inilah kemudian kita menjadi manusia yang disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena ada panca indera yang menjadi pelengkap kesempurnaan manusia, oleh karena itulah kemudian kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 5 waktu ini, Pak. Di dalam kitab Sulam Munajah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, beliau menjelaskan kepada kita, memberi pencerahan kepada kita semua. Kenapa sholat itu kalau subuh 2 rakaat, kalau duhur 4 rakaat, kalau asyar 4 rakaat, kalau maghrib harus 3, kalau isya harus 4. Kenapa sholat tak seragamkan saja? Sholat itu udah 4 rakaat semua atau 2 rakaat semua? Kenapa harus beda-beda? Ternyata di dalam kitab Sulam Munajah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan ada alasan-alasan yang mendasar. Ada alasan yang mendasar yang menyebabkan kita diwajibkan sholat itu beda-beda rakaatnya, Pak. Yang pertama kita bahas subuh. Karena waktu sholat subuh, kenapa kita diajarkan, diperintahkan untuk melaksanakannya 2 rakaat? Ternyata di dalam kitab itu dijelaskan, karena manusia diberi panca indera ini
ada lidah kita, bibir kita ini, ada mata, ada kuping, ada hidung. Ini panca indera dan kulit kita ini. Kita diberi kedua bibir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua bibir ini kita akan dapat merasakan nu'umah wal khusyumah. Dengan dua bibir ini kita bisa membedakan mana itu makanan kasar, mana makanan yang halus. Karena dua nikmat yang besar ini kita bisa membedakan mana makanan kasar dan halus. Kemudian kita diperintahkan Allah untuk sholat subuh 2 rakaat. Tujuannya adalah dalam rangka kita untuk mensyukuri nikmat. Kita diberi nikmat bisa merasakan kasar dan halus ini, Pak. Sehingga untuk mensyukuri itu kita diwajibkan subuh 2 rakaat. Sekalipun begitu juga kita dengan kedua bibir kita ini tidak hanya ibadah yang kita lakukan, tapi terkadang dengan dua bibir inilah kita mengumpulkan dosa-dosa itu. Dengan dua bibir ini orang terkucilkan. Dengan dua bibir ini kadang orang bisa dibunuh. Dengan dua bibir ini pula orang tersakiti. Maka untuk menebus dosa-dosa itu, selain rasa syukur, kita diwajibkanlah sholat subuh 2 rakaat. Yang selanjutnya sholat duhur. Sholat duhur, kenapa itu diwajibkan 4 rakaat? Itu adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberi nikmat kita kedua hidung ini. Dengan hidung ini kita bisa mencium harum, mencium busuk dan bau-bau yang lain. Dan hidung itu bisa mencium itu semua pada 4 penjuru. Ada di arah kanan, arah depan, arah kiri, dan arah belakang. Karena nikmat yang didapatkan dari hidung dari 4 penjuru, begitupun dosa bisa didapat oleh hidung itu dari 4 penjuru. Maka kita diwajibkan sholat duhur 4 rakaat. Nabi yang pertama sholat duhur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau subuhnya tadi itu Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya asar. Asar itu 4 rakaat. Asar itu adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah telah memberi nikmat kita kuping. Kuping ini bisa mendengar, Pak. Mendengar pengajian, mendengar orang baca Al-Quran. Dengar dangdutan pun kuping kan. Dengar maksiat juga kuping. Artinya dari kuping ini kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Allah. Tapi dari kuping ini pula kita dapat melakukan dosa-dosa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai perwujudan syukur kita dengan nikmat kuping yang diberikan Allah ini, karena kuping itu bisa melakukan kebaikan dari 4 penjuru, begitupun bisa melakukan dosa dari 4 penjuru, yaitu dari kanan, dari depan, dari kiri, dan dari belakang. Maka kita diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat asar 4 rakaat. Nabi yang pertama kali sholat asar itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Terus yang ketiga, yang keempat. Yang keempat sholat maghrib. Kita diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan sholat maghrib itu 3 rakaat, bukan 4, bukan 5, tapi 3. Kenapa dia 3? Karena itu perwujudan syukur kita kepada Allah. Allah telah memberikan kita nikmat mata ini, Pak. Kita diberi 2 mata ini kenikmatan besar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata ini bisa melihat keindahan-keindahan. Mata ini juga bisa melihat yang diperintah Allah, bisa melihat juga yang dilarang Allah. Karena di sini juga kita bisa melahirkan dosa. Dari sini juga kita melahirkan pahala. Dan pahala serta dosa itu bisa terlahir dari mata itu. Dari 3 penjuru. Bisa dari kanan, bisa dari depan, bisa dari kiri, tidak dari belakang. Karena mata tak mungkin bisa melihat di belakang. Artinya ini hanya 3 penjuru. Maka kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat maghrib 3 rakaat. Tujuannya dalam rangka mensyukuri nikmat mata ini. Sekali dan begitu pula dalam rangka untuk menebus dosa-dosa yang ditimbulkan oleh mata ini. Yang terakhir yaitu Isya. Isya kita diwajibkan Allah untuk sholat Isya itu 4 rakaat. Itu adalah perwujudan dari 4 rasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 4 rasa?
Empat rasa yang dimaksud adalah pertama manis, yang kedua itu pahit, yang ketiga itu rasa panas, dan yang keempat itu rasa dingin. Dari empat rasa ini nikmat hidup ini. Dengan empat rasa ini kita dapat merasakan bagaimana indahnya dunia ini. Oleh karenanya sebagai wujud syukur kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Allah terhadap empat nikmat yang diberikan Allah ini, kita diwajibkan Allah untuk sholat isya 4 rakaat. Sekaligus pula dengan empat rasa ini terkadang kita melakukan dosa pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang pertama kali sholat isya ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Kalau maghribnya tadi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari apa yang saya sampaikan, yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Sulamun Najah ini menjadi bukti bahwa inna sholata tanha anil fasya' wal munkar, bahwa orang yang betul-betul sholat 5 waktu dengan tepat dan benar syarat dan rukunnya, maka orang itu tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan salah dari panca inderanya ini. Kenapa? Karena sholat itulah pencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah tersebut. Tapi saya Pak Ustadz masih Pak Ustadz, saya sholat 5 waktu tapi sering masih melakukan dosa Ustadz. Kalau memang itu terjadi, apa yang salah? Apakah ajaran Islamnya yang salah? Rasulullah menyampaikannya salah? Tidak. Berarti ketika kita sholat, istiqomah tetap sholat tapi perbuatan maksiat tetap kita lakukan, maka yang harus dikoreksi adalah sholat kita. Itu berarti sholat kita masih bermasalah, perlu kita perbaiki. Kan tak mungkin Allah bohong, tak mungkin Nabi Muhammad itu dusta.